إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'amu faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang lebih tinggi lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang mulai ini, tentunya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan segala kegiatan kita, aktivitas kita, ibadah kita hari kemarin, hari ini dan yang akan datang, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Saya di sini sebagai khatib mengajak, terutama untuk diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Mari kita panjatkan, mari kita laksanakan, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan modal takwa itulah salah satunya jalan kita menuju kebahagiaan baik dunia maupun kebahagiaan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah saya akan membawakan tema kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah menjelaskan ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Uwais sedang berjalan di kota Basrah, bertemu dengan beberapa pemuda yang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wad'uni istajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau kalian meminta, kami akan kuberi. Tetapi kenapa Imam? Kami selama ini berdoa meminta kepada Allah, tapi doa kami tidak dikabul. Ada apa ini? Apakah salah dari doa kami? Apakah Allah tidak mendengar kami? Ini suatu pertanyaan dari sekelompok orang itu kepada Al-Imam. Al-Imam ini sebelum menjawab dia tersenyum. Mendapat pertanyaan seperti ini, dia menjawab, ada kekeliruan, ada kesalahan mungkin. Tentu di sini ada yang mati, tentu hati kita mati, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau apapun yang mati, koneksi apapun, kalau ada yang mati tidak terkonek kepada yang intinya tentunya. Artinya ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki oleh diri kita sehingga doa-doa kita Allah kabul. Kenapa demikian? Hati kita bisa mati. Masyaallah muslimin sedang berdoa. Ada beberapa yang membuat hati kita mati sehingga doa kita tidak terkabul. Yang pertama, arafullah malam tutu haqqu. Kita mengenal Allah, mengerti perintah Allah, anjuran Allah yang telah disampaikan dalam firman Allah itu sendiri, tetapi kita tidak mau melaksanakannya. Kita masa bodoh dengan apa yang Allah perintahkan ataupun Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, tentu ini akan mengakibatkan hati kita akan mati. Jelas bahwa doa kita pun tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah juga kita bersujud kepada Allah. Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah dan beribadah kepadaku. Nah, di sini kita kadang-kadang tidak melakukan untuk itu. Ingin kita diterima doa kita, tapi kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, qara'atul Qur'an walam ta'malu. Kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi isi dan maknanya tidak pernah kita amalkan, tidak pernah kita kaji, tidak pernah kita realisasikan dalam kehidupan kita. Padahal dalam Al-Quran jelas petunjuk bagi orang-orang muslim.
orang yang takwa. Sudah jelas di situ, tetapi kita tidak mau mengamalkannya. Apalagi kita menjalankan jelas di situ, karena jelas-jelas sebagai muslim kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas juga bahwa hati kita akan mati, hati kita akan tertutup, sehingga jelas tadi apa yang permohonan kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima ataupun dikabulkan. Kemudian yang ketiga, ita'atum annakum minhu umat Muhammad SAW walam ta'amalu bisunnati. Yang ketiga itu kita mengakui bahwa kita itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya harus mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya, dari misalnya puasanya, sholat atau sunnahnya, ataupun apapun itu. Tentu Rasulullah telah menunjukkan yang terbaik untuk kita sebagai umatnya, dan juga kita harus mengikuti apa yang Rasulullah berikan kepada kita, contohkan kepada kita. Ini juga bagian termasuk hati kita akan mati karena tidak melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Sehingga jelas tadi bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurullah. Kita itu setiap hari memakan rezeki dari Allah, diberikan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat luar biasa dan banyak, maka tidak terhitung. Tetapi kita tidak mau mensyukurinya, tidak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang telah diberikan begitu banyak kepada kita lalai. Tidak mau bersyukur. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, tentu Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau ingat, kalau kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, bahkan Allah mengingatkan keras kepada kita dalam diskusinya. Wa man lam yashkur ala namahi wa lam yasrif ala al-bala'i fal yakhrij min tahti samai wal yatlub rabbasyuha. Di sini Allah mengingatkan keras kepada kita sebagai makhluknya. Barang siapa tidak mensyukuri apa yang telah aku berikan kepada kalian dan juga tidak bersabar apa yang Allah uji kepada kalian, kata Allah, keluar dari kolam mandi saya. Suruh keluar Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari selain Allah. Suruh mencari kita, karena bandar kita ya, tidak tahu diri lah. Allah memberikan begitu banyak kepada kita, padahal hanya diri sedikit sudah mencaci maki Allah. Sudah justru di situ disebut bahwa kita harus sangat-sangat bersabar kalau diuji oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kesabaran, terus juga kita bersyukur pada Allah. Itulah
insya Allah itu ketika kita melakukan hal itu, insya Allah dalam kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi peringatan keras terhadap kita semua bahwa kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dan juga bersabar apa yang Allah uji. Satu saja, melihat mata kita, Allah yang telah berikan kepada kita. Seandainya seperti boneka, tidak berkedip. Berapa kali kalau kita itu satu hari berkedip berapa kita manusia itu? Belum lagi ketika kita ada yang bantu, ada kerikil, terus langsung refleks ya. Itu sedikit, tapi subhanallah kita harus perlu kita syukuri itu semua. Mungkin debu kerikil pernah kali ya Pak dalam mata kita. Ketika Allah tidak kedipkan mata kita, seperti boneka. Kita lihat boneka kalau di melotot jadi bagaimana? Terus juga ada lagi. Ada ketika orang dia seorang habib, seorang mengerti tentang agama yang musyrik. Ketika dia pingsan, dia dibawa di rumah sakit, dibawa satu hari satu malam. Ketika didatangi oleh dokter, mungkin keadministrasi juga ya, dia administrasi mahal sampai 1 miliar. Kata dokter, kenapa Bapak menangis? Bapak nggak bisa bayar ya? Oh bukan, saya bukan nggak bisa bayar dong. Lalu kenapa Bapak bisa menangis? Ini dok, saya bukan nggak bayar, nggak bisa mau bayar untuk ini dok. Sehari itu 1 miliar untuk bernama dikasih oksigen Pak. Dia menangis kenapa? Saya dokter dari 0 tahun sampai 70 tahun saya menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kalau diberikan? Berapa miliar kan? Triliun kan? Itu akan sangat banyak. Itu 1 hari 1 malam. Saya nangis karena itu Pak. Bagaimana kalau Allah meminta bonnya ini buat kamu sekian? Berapa? Kita akan sanggup. Jadi sampai nangis seperti itu. Ini kita makanya pantas Allah berbicara seperti itu. Suruh kabur, suruh minggat. Yang pun kalau kita di usia orang tua, mungkin kita bisa kemana? Butuh yang lain ya. Atau mungkin kalau kita diusir oleh perusahaan, kita bisa pergi ke tempat lain. Tapi ketika Allah usir, kita mau kemana? Ini perlu kita renungkan. Itu diantaranya hati kita akan mati dan doa kita tidak ada kabul. Masyiral muslimin rahimahullah. Selanjutnya adalah Qultum annal maut haqqun malar ta'ala. Jadi kita mengatakan bahwa meninggal itu hak, mati itu hak. Tapi kita tidak mengambil intisari dengan kematian itu, tidak membekali diri kita dengan kematian itu. Artinya tidak mengambil hikmah dari semua yang ada di dalam kehidupan kita. Itu juga termasuk hati kita akan mati dan doa kita pun tidak terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ataitum dukhulul jannah wa lam ta'malu laha. Kita ingin masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Gimana mau masuk ke kebahagiaan ataupun surga Allah? Sementara kita lalai dengan itu, sementara kita ogah enggan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Pengen enaknya aja, nggak bisa gitu ya. Masyiral muslimin rahimahullah. Yang terakhir, da'aftum mautakum malam ta'tabirulah. Kita sering memandikan mayat atau tajian, kita mendoakan yang meninggal, menguburkan dan seterusnya.
iktibar, tidak mengambil hikmah di balik semua itu bahwa kita akan seperti itu. Mungkin sekarang giliran saudara kita atau teman kita, tetangga kita diambil oleh Yang Maha Kuasa. Kita berdatangan berjanjian, kemudian ke masjid kita antar. Nah di situ dari kita, oh iya, sekarang dia saudara kita, teman kita, mungkin besok saya. Jadi iktibar di situ itu bahwa kita mengambil hikmah dari semua itu, sehingga akan kita sadar diri, oh iya, bahwa kita itu tidak akan hidup selamanya, bahwa kita itu tidak akan berada di dunia selamanya, karena dunia ini fana. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu lebih kekal. Dunia ini sementara, temporer atau enggak, ada batasnya. Jadi kita ketika ada yang meninggal, kita ambil iktibarnya. Kita gotong-gotong, mungkin kalau berbicara kita akan lebih, kita mungkin ketika ada hadis menjelaskan bahwa ketika kita menggotong keranda mayit, kalau dia berbicara, suruh bicara misalnya, kita pasti bakal lupa, lari terbang-bang. Kenapa? Dia menceritakan syakaratul maut seperti apa, pasti diceritakan. Dan nanti kita juga nggak kuat kita Pak untuk mengambil keranda itu. Tidak ada kekuatan bagi kita, karena itu sehingga Allah tidak memberikan bahwa dia itu tidak bicara kabur semua Pak. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, sebelum ini mudah-mudahan kita semakin meningkatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga semakin lebih mengambil hikmah dari semuanya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, juga tentunya menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan bukan pun kesombongan tentu hanya milik Allah, bukan kita. Kita bukan adanya sombongan, kita tidak ada. Yang sombong juga biasanya milik apa? Iblis, yang terusir juga kita tahu dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana wa aslih hatana